Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, jadi nanti eh, untuk penggunaan aplikasi Arkum ini, ya, aplikasi rapor kurikulum Merdeka ini. Jadi nanti di aplikasi ini itu nanti bisa digunakan juga yang pertama ya untuk selain untuk rapor yang intrakurikuler nanti juga akan bisa digunakan untuk rapor proyeknya. Tetapi untuk di yang versi saat ini yang versi 2022 ini masih hanya untuk rapor intrakurikuler ya. Karena memang rapor P5 nanti kan akan dibagikan kepada siswa nanti di di kenaikan kelas. Sehingga nanti akan saya rilis versi berikutnya nanti di versi 2023 itu yang langsung satu aplikasi ini juga terintegrasi nanti rapor untuk rapor P5-nya seperti itu. Oke, ini adalah tampilan awal dari Arkum ini, Ibu dan Bapak sekalian. Nah, nanti yang perlu diperhatikan sebelum membuka Arkum ini, yang pertama adalah paling tidak untuk versi Office-nya itu 2013 digunakan, ya. Ya syukur-syukur Office 2016, ya. Karena ini kemarin saya buat menggunakan Office 2016. Jadi paling tidak usahakan nanti di laptopnya itu terinstall Office 2013 seperti itu ya. Kemudian nanti sebelum membuka sebelum membuka aplikasi Arkom ini, Ibu dan Bapak sekalian, itu yang perlu diperhatikan adalah pastikan makro yang ada di Office-nya sudah aktif. Supaya apa? Supaya nanti muncul tombol ini, ya. Jadi nanti sebelum kita menggunakan aplikasi ini, kita harus mengaktifkan dulu makronya dengan menekan tombol enable content ini, ya. Itu yang pertama perlu dicatat. Karena nanti ada pemanfaatannya ketika mencetak rapor. Nah, jika tombol ini tidak muncul, ya, jika tombol ini tidak muncul, maka nanti silahkan bisa Ibu dan Bapak mengecek settingnya di aplikasi Excel-nya itu ya, dengan cara mengklik file, kemudian cari more dan option, gitu ya. Nah, nanti di bagian trust center. Nah, kalau seandainya langkah saya ini terlalu cepat, nanti bisa ditonton ulang rekamannya ya Ibu Bapak sekalian ya. Oke, saya lanjut di Trust Center ini, itu klik lagi Trust Center Setting, kemudian di bagian makro setting, nah ini, pastikan yang tercentang itu di posisi kedua. Nah ini yang Ibu Bapak cek nanti di Excel-nya ya, sebelum membuka Arkom. Jadi jangan buka dulu Arkom, tapi cek ini dulu. Pastikan yang tercentang adalah yang nomor 2, gitu ya. Jika sudah, maka tinggal klik OK. Baik. Nah, kalau sudah seperti itu, barulah Ibu dan Bapak membuka aplikasi Arkum ini. Nah, nanti akan muncul tombol enable content seperti ini. Ini silahkan diklik saja yang enable content-nya. Oke, sudah. Baik. Nah, selanjutnya nanti saya akan data Ibu dan Bapak yang akan menggunakan aplikasi ini supaya terdata juga siapa yang menggunakan. Nanti saya sudah menyiapkan form untuk mendata nama Ibu Bapak guru yang akan menggunakan, dan nanti setiap Ibu Bapak akan saya kirimkan nomor kode unik. Ya, nanti akan saya kirimkan nomor kode unik via WA atau di grup, nanti saya akan kirimkan linknya. Jadi Ibu dan Bapak nanti akan saya kirimkan kode unik, masing-masing Ibu Bapak punya kode unik, dan itu silahkan diisi di sini supaya nanti nama sekolah Ibu Bapak muncul di rapor ini. Nah, itu langkah pertama ya. Jadi sekali lagi setiap Ibu dan Bapak nanti akan mempunyai kode unik semua ya, masing-masing kode unik akan punya. Itu diisi di sini ya. Oke, kalau ini sudah diisi maka akan muncul nanti nama Ibu dan nama sekolah Ibu Bapak, dan termasuk nama Ibu Bapak nanti akan muncul. Nah, langkah selanjutnya nanti adalah
tentunya sebelum nanti Ibu Bapak mengisi rapor di sini, ini kan aplikasinya ya. Nah, tentunya mohon untuk mempersiapkan dulu daftar nilai yang manual, ya. Daftar nilainya harus sudah siap dulu, karena nanti itu akan menjadi dasar bagi Ibu dan Bapak untuk menginputnya ke dalam aplikasi seperti itu. Oke, saya lanjutkan. Kemudian menu yang ada di sini sederhana saja, ya. Yang pertama data sekolah. Oke, ini silahkan nanti Ibu dan Bapak isi nama sekolah. Nah, untuk nama sekolah ini tidak perlu diisi karena sudah otomatis ya sesuai dengan apa namanya? Ini, nomor kode unik ini. Nanti akan langsung muncul nama sekolah Ibu Bapak dan nama Ibu dan Bapak akan langsung muncul di sini. Jadi silahkan nanti diisi data-data yang lainnya, termasuk di sini Ibu dan Bapak silahkan bisa mengisi nanti di sini ada apa namanya KKTP. Ini yang menjadi pengganti KKM ya. Jadi silahkan diisi di sini KKTP-nya atau kriteria ketuntasan tujuan pembelajarannya. Nah ini otomatis ya. Ketika diisi 65 maka otomatis nanti rentangnya akan berubah. Ketika diisi 70 otomatis rentangnya akan berubah. Gitu ya. Kemudian nanti di jenjang sekolah, nah ini mungkin poin-poin pentingnya saja. Di jenjang sekolah, ini silahkan dipilih jenjang sekolahnya. Karena sekali lagi, untuk Arkum ini bisa digunakan mulai dari jenjang SD, SMP, sampai SMA ini bisa menggunakan aplikasi ini. Ya, jadi tinggal pilih jenjangnya. Ya, apakah SD, SMP, atau SMA. Baik, kemudian selanjutnya, jika ini sudah diisi, maka langkah selanjutnya adalah mengisi mata pelajaran. Ya, ini mata pelajaran Ibu dan Bapak silahkan diisi sesuai dengan jenjangnya. Ya, anggap saja misalkan saya mengajar di kelas rendah. Ya, tentu mata pelajarannya tidak sebanyak ini, ya di kelas 1 misalkan. Oke, kalau di kelas 1 itu ada pendidikan agama budi pekerti, Pancasila, bahasa, matematika, kemudian di sini ada seni budaya ya, seni budaya, kemudian misalkan PJOK, oke PJOK, kemudian yang lain ini silahkan tinggal dihapus saja. Ya, ini kalau yang apa namanya kelas 1 SD ya, nanti yang kelas lain menyesuaikan. Baik, kalau sudah seperti ini, maka nanti langkah selanjutnya adalah Ibu dan Bapak mengisi data siswanya di sini. Jadi ini tinggal di copy paste saja dari Dapodik ya. Nah, satu hal yang harus diperhatikan saat memindahkan data ke apa namanya ke Arkom ini, yaitu dilarang ya atau haram hukumnya menggunakan control V ya. Menggunakan control V itu haram ya, nggak boleh karena akan merusak apa namanya aplikasi ya. Nah, maka sebagai gantinya adalah kita menggunakan paste spesial ya, paste spesial. Ini saya coba contohkan. Oke, ini ada di sini paste spesial. Sebentar. Oke, di sini kita pilih paste spesial, kemudian pilih yang value. Ya, baru oke. Atau boleh juga klik kanan, nanti ini yang 1, 2, 3 ini bisa juga. Ya. Jadi itu gunakan paste spesial saat apa namanya? Copy paste seperti itu. Oke. Nah, kalau ini sudah selesai diisi semuanya, maka langkah selanjutnya adalah nanti Ibu dan Bapak, nah ini mengisi tujuan pembelajaran melalui menu TP. Nah, silakan nanti di sini Ibu dan Bapak bisa mengisi tujuan pembelajaran di sekolah, ya. Oke. Nah, ini tadi kan saya mempraktikkannya untuk yang kelas 1 SD, ya. Nah, tentu di sini kalau yang kelas 1 SD, berarti tujuan pembelajarannya hanya sampai PJOK. Nah, yang lain kan kosong ini. Ya, ini nggak ada judul mata pelajarannya di atas, nggak ada. Ya, karena hanya sampai PJOK saja. Ini menyesuaikan dengan isian yang ada di data sekolah. Nah, nanti ini silahkan dikosongkan. Dikosongkan semuanya dulu. Ya, dikosongkan.
kemudian baru Ibu dan Bapak mengisi tujuan pembelajaran sesuai dengan mapel yang Ibu Bapak ajarkan. Oke, ini saya ambil contoh saja ya yang mudah. Ya, misalkan yang pendidikan agama Islam, misalkan mempraktikkan sholat, kemudian membaca huruf hijaiyah misal. Oke, silakan diisi sesuai dengan apa namanya jumlah TP yang Ibu Bapak ajarkan. Ya, Pancasila misalkan menghafal sila Pancasila misalkan ya, melaksanakan hak dan kewajiban. Ini hanya contoh saja. Kemudian yang bahasa Indonesia misalkan membaca kata berkaitan dengan sekolah misalnya. Kemudian di sini memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia, misalkan gitu ya. Kemudian matematikanya menulis bilangan cacah sampai 50 misal. Kemudian yang di bawahnya membaca bilangan cacah sampai 50 ya. Seni budaya misalkan anggaplah membuat kolase misalnya, menyanyikan lagu anak misal. Terus yang PJOK misalkan melakukan gerakan melompat ya. Kemudian yang berikutnya mencuci tangan misalkan dengan benar. Seperti itu. Oke, kalau sudah diisi seperti ini, maka sekarang Ibu dan Bapak silahkan mempersiapkan daftar nilainya untuk diinput melalui menu input nilai. Nah, di sini akan muncul tombol sesuai dengan isian mata pelajaran yang ada di data sekolah. Di sini ada 6 mata pelajaran, maka nanti di input ini juga akan muncul 6 ya. Nah, silahkan diklik sampai muncul dulu, tunggu sampai muncul telunjuk seperti ini. Misalkan mau memasukkan nilai agama. Nah, seperti ini dia. Di sini akan langsung muncul tujuan pembelajaran yang tadi dimasukkan itu. Ya. Nah, kemudian nanti silahkan dihapus dulu semua isian daftar nilai yang ada di sini. Ya. Ini dihapus dulu semuanya. Kan hanya contoh saja ini ya. Nanti dihapus dulu dan diisi oleh Ibu Bapak. Nah, ini diisi nilainya di sini, berapa nilainya, gitu ya. Silahkan diisi sesuai dengan daftar nilai Ibu Bapak per tujuan pembelajaran. Jadi di sini ada daftar nilai untuk sumatif harian. Nah, yang nilai sumatif harian inilah yang diisi per tujuan pembelajaran. Ya, kemudian nanti di bagian kanan itu ada nilai untuk sumatif tengah semester dan sumatif akhir semester. Ini langsung diisi nilainya per mapelnya di sini. Tapi kalau yang di sumatif ini diisi dengan nilai per tujuan pembelajaran. Karena nanti ini akan digunakan untuk deskripsinya. Nah, di aplikasi ini itu saya coba kembangkan agar memudahkan Ibu dan Bapak. Nah, biasanya kalau daftar nilai, itu kan nilai akhirnya biasanya di kanan ya. Ini kan agak susah kita kalau ke kanan mau melihat hasil anak-anak. Nah, sekarang ini nilai akhirnya saya taruhkan di sebelah kiri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mungkin terkadang kita keliru menginput nilai, kita bisa ngecek di sini. Yuh, ini kok anak ini perasaan jarang masuk sekolah, tapi kok bisa nilainya tinggi. Nah, jangan-jangan salah input nilai. Nah, itu bisa langsung kita cek di sebelah kiri. Termasuk di sini saya siapkan peringkat untuk per mapel. Jadi sekali lagi, sekalipun memang tidak ada peringkat di rapor, ini hanya sebagai kontrol guru saja. Ya, jangan sampai terjadi hal yang seperti tadi. Ini ada siswa yang jarang masuk misalkan ya, atau punya kemampuan rendah tapi kok di sini nilainya tinggi-tinggi gitu. Ya, ini untuk kontrol saja ya. Seperti itu. Jadi silakan diisi ya sesuai dengan daftar nilai. Nah, kalau sudah selesai mengisi yang satu mapel, tinggal klik kembali
lalu silahkan isi mapel berikutnya, seperti itu, ya. Nah, kita sangat dimudahkan dengan kurikulum Merdeka ini, karena kalau di kurikulum 2013 itu kan kita harus menginput nilai pengetahuan, nilai keterampilan, kemudian ada sikap juga gitu. Nah, kalau di sini kita hanya menginput satu jenis nilai saja, yaitu per TP, dan nilai tengah semester dan akhir semester itu kita input di sini. Nah, kalau sudah selesai menginput nilai semua di sini, ya, itu nanti langkah terakhir adalah kita klik data lainnya, lalu di sini kita isi dengan daftar ekstrakurikuler yang diikuti oleh siswa. Nah, tentunya ini tidak harus semuanya terisi ya, tergantung siswa itu ikut ekstrakurikuler apa. Jadi diisi sesuai dengan ekstrakurikuler yang diikuti siswa, ya. Kemudian di paling kanan itu ada sakit, izin, dan tanpa keterangan. Termasuk di paling kanan ini ada saran-saran. Ya, silahkan diisi saran-saran untuk siswa kita, itu diisi di sini. Nah, kalau ini sudah selesai, udah tinggal cetak rapor saja. Ya, tinggal cetak rapor. Nah, di menu cetak rapor ini saya sediakan ada 5 menu di sini. Yang pertama halaman depan, kemudian ada halaman rapor ganjil, kemudian halaman rapor genap, halaman rapor lulus, dan leger. Nah, kenapa ini ada rapor ganjil, genap, lulus? Karena memang kan ada perbedaan nih. Kalau di yang ganjil, itu kan tidak ada keterangan naik kelas. Kalau yang di semester genap itu ada keterangan naik kelas seperti ini kan? Nah, itu. Jadi nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak akan ngeprint rapor semester genap, itu ngeprintnya lewat sini. Kemudian kalau yang kelas 6 nanti, ini kan penerapan IKM kan baru sampai kelas 4 nih, berarti 3 tahun yang akan datang, gitu ya. Untuk yang lulus kelas 6 itu nanti ngeprintnya lewat sini, karena ada keterangan lulus tidak lulusnya dia, gitu. Nah, kemudian di paling bawah ini untuk legernya. Nah, ini sudah. Nah, ini legernya. Nah, ini hanya berapa? Hanya sampai 5 mapel saja ini, karena kelas 1, ya. Nah, selanjutnya ini untuk ngeprint rapor. Nah, misalkan saya mau ngeprint rapor ganjil, ya, ngeprint rapor ganjil. Nah, udah, ini dia tinggal kita print saja di sini. Kan tinggal kita ngeprint saja. Oke. Ini kenapa ada ada tulisan ini dan tidak ada lanjutannya, karena tadi belum saya hapus nilainya yang ada di sini. Belum saya hapus nilai yang ada di input nilai ini. Jadi ini harus dihapus dulu ini nilainya yang ini. Karena dia terbaca. Sebentar, ini harus dihapus dulu ini. Jadi pastikan yang diisi nilainya adalah yang ada yang ada tujuan pembelajarannya. Gitu ya. Oke, sebentar. Ini juga kosong nilainya di kiri nih. Sebentar ya. Oke, ini yang bahasa Indonesia juga ini kita hapus. Sebentar biar terlihat hasilnya. Ini contoh ya. Oke, matematika juga kita hapus dulu ini. Jadi sekali lagi pastikan yang diisi adalah yang ada TP-nya, ya, yang ada tujuan pembelajarannya. Oke, ini yang seni budaya. Oke, ya, coba kita lihat di rapor ya. Nah, sudah muncul ya. Nah, ini. Sudah ada muncul. Oke. Oke, coba kita lihat ini. Ini kalau kita lihat, ini kan Ananda menunjukkan kemampuan yang cukup, dan ada juga Ananda perlu dibimbing. Tetapi di yang lain tidak ada keterangan Ananda perlu dibimbing. Mengapa ini terjadi? Ya karena memang
nilai siswa itu tidak ada yang di bawah KKTP. Tetapi ketika nilai siswa ada yang di bawah KKTP, maka nanti akan muncul deskripsi Ananda perlu dibimbing. Tapi sekali lagi kalau untuk siswa yang tidak ada nilai di bawah KKTP, maka dia deskripsinya hanya akan muncul Ananda menunjukkan kemampuan. Tidak ada yang Ananda perlu dibimbing, itu nggak ada. Ya. Oke, nah ini tinggal kita print saja. Ini tinggal kita print. Nah, di rapor ini, ini di bagian bawah sudah saya taruhkan catatan kaki. Oke, mengapa ini penting catatan kaki ini? Karena ini pengalaman saya juga saya juga punya anak yang sekolah SD, itu kemarin saat diprintkan rapor K13-nya itu suka saya nggak tahu pasangannya yang mana karena nggak ada ininya, nggak ada catatan kakinya. Ini semester berapa rapor ini? Jadi suka tertukar gitu dengan dengan lembar rapor yang lain. Nah, tetapi nanti dengan Arkum ini tidak akan tertukar. Di sini catatan kakinya itu ada nama sekolah, tahun pelajaran, kemudian semester, kelas sampai nama. Ya, gitu. Nah, satu catatan supaya nanti catatan kakinya itu berubah. Ini kan di sini catatan kakinya masih atas nama Arman, ya, atas nama Arman. Nah, supaya yang Arman ini berubah namanya, maka nanti ini kan tadi Arman. Ketika nanti saya akan mencetak siswa yang berikutnya, ini namanya misalkan Arsya. Ini kalau kita print langsung, di atasnya Arsya, tapi di bawahnya masih Arman. Nah, supaya yang di bawah ini, yang Arman ini berubah menjadi Arsya, ini ya, maka itu silakan Ibu dan Bapak klik ganti footer. Ya, coba kita cek apakah berubah dia di bawahnya. Sebentar, ini kayaknya sebentar. Ini harusnya berubah ini. Nah, itu harusnya ada perubahan di sini. Coba nanti saya cek lagi rumusnya, sepertinya ada trouble ini di rumusnya. Nanti saya akan cek kembali. Tapi itu seharusnya ketika klik ganti footer, maka footer yang di bawah itu akan berubah sesuai dengan nama siswa yang di sini. Supaya itu memudahkan Ibu dan Bapak guru nanti ketika memasukkan rapor ke map itu tidak tertukar. Ya, nanti saya coba cek ini sepertinya ada trouble di rumusnya ini. Baik, Ibu dan Bapak yang saya hormati semuanya, itu penyampaian saya kaitan dengan penggunaan aplikasi rapor kurikulum Merdeka ini. Silakan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan bisa angkat tangan ya, silakan. Wih, banyak sekali nih angkat tangan ya. Sebentar, kita coba buka satu-satu ini. Oke, sebentar. Oke. Yang angkat tangan sebentar ini, baik sebentar. Bu Bayi Hairni Johan, silakan Bu Bayi Hairni untuk menyalakan mic-nya. Silakan, ada yang ditanyakan Bu. Nggak ada ya, baik. Kalau memang tidak ada, saya lanjutkan ke yang kedua. Sebentar, ini Bu, sebentar. Bu Dina ya, Bu Dina Darmayanti, silakan Bu. Bu Dina? Enggak ada. Pak Jupri. Pak Jupri enggak ada. Pak Sugianto, silakan Pak Sugianto. Pak Sugianto. Izin Pak, kayaknya yang mengangkat tangan itu adalah teman-teman yang dari awal ikut ke Gimit, mereka sudah angkat tangan, jadi nggak ketahuan mereka mau bertanya atau bagaimana.
Baik, saya turunkan semua ya, saya turunkan semua. Silakan diulang angkat tangan ya, sebentar saya turunkan. Biar saya tahu. Maaf Bapak, tadi itu saya angkat tangan terkait yang ditanyakan siapa yang mau membantu untuk jadi host itu Pak tadi. Oh iya, mohon maaf. Oh, baik, mohon maaf. Terima kasih Pak Sugianto. Baik, silakan, ini sudah angkat tangan Pak Yusran. Silakan Pak Yusran. Yuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait tadi pengisian nilai, tadi kan di sana ada 5 tadi pilihannya, ada antara lain ganjil dan genap. Iya, betul. Ketika di print ada halaman tersendiri atau bagaimana ganjil dan genapnya gitu? Karena tadi kan muncul di print saja, cetak rapot begitu. Jadi tidak diisinya diganjil apa digenap seperti itu dijelaskan. Terima kasih. Oke, baik. Jelas? Oke, baik. Sebentar, saya share screen ulang ya. Sebentar. Jadi, sebentar. Ini masih ada tombol yang minta masuk. Sebentar. Assalamualaikum Pak, maaf saya terlambat. Ini Bu, ya baik. Yang ini Pak Yusran ya? Halo Pak Yusran? Ya, halo. Ya, jadi ini di apa namanya diklik sesuai dengan kebutuhan. Kan tadi di data sekolah itu kan Bapak mengisi semesternya ganjil apa genap kan? Nah, kalau Bapak merasa sekarang adalah semester ganjil, maka nanti silakan Bapak print melalui tombol yang rapor ganjil. Ini untuk ngeprintnya tinggal Bapak Ctrl P saja. Kayak biasa gitu. Tapi kalau semester Bapak ngeprintnya lewat ini, lewat rapor genap ini. Supaya apa? Supaya keterangan kelasnya ada. Gimana Pak? Oh, import nilainya sama. Nilainya tadi kan ada penjelasan, ada sama tempat. Input nilainya sama lewat sini, Pak. Jadi yang tombol ini hanya untuk format yang tadi itu. Format apa namanya? Tidak naik kelasnya itu. Tapi isi rapotnya sama sebenarnya antara yang semester genap sama ganjil ini sama. Ini hanya untuk format, bukan untuk nilai gitu. Jadi kalaupun Pak Yusron misalkan nanti buka yang di halaman rapor lulus, ini nilainya sama dengan nilainya sama. Jadi ini hanya untuk mencetak supaya agar ada itu keterangan naik atau tidak kelasnya. Seperti itu, Pak. Nah, oke. Terima kasih. Oke. Nah, tambahan saat mencetak rapor. Nah, ini kan saya kelas 1 ya. Nah, ini kan tidak terpakai. Yang ini kan tidak terpakai nih, yang apa namanya? Yang kolom kosong ini. Ini bisa dihilangkan melalui tombol di sini ada namanya tombol filter di sini. Ini anak panah yang kecil ini. Ini diklik saja. Kemudian tadi itu kita apa namanya? Di halaman kedua itu nomor urut 13. Jadi kita buang centang yang di nomor 13, 14, 15, 16. Supaya apa? Supaya yang kosong. Nah, ini kan kosong di halaman keduanya itu hilang yang di sini. Ya, karena kalau kita centang semuanya, maka akan ada yang kosong di situ. Sementara kita kan kelas 1 hanya sedikit saja. Apa namanya? Isian rapotnya. Itu ada ya. Nih. Jadi untuk menghilangkan ini sekali lagi itu lewat tombol filter ini. Itu. Ya, seperti itu tambahannya. Oke, baik. Penanya yang kedua. Hadir. Pak Sijun ini yang nampak di sini, Pak Sijun. Baik, Pak. Izin bertanya dari Jun. Pak. Oke. Baik, yang saya tanyakan di deskripsi itu nanti apakah yang muncul itu hanya satu yang nilai tertinggi dan satu yang di bawah
KKM dah gitu. Atau bisa misal ada nilai 2 atau ada 2 TP yang nilainya di bawah KKTP tadi tetap bisa muncul atau hanya akan 1? Oke, salah satu Pak yang muncul. Salah satu. Ya. Oh, oke. Ya, mungkin itu aja sih. Terima kasih. Oke, sama-sama Pak. Bu Sulasmi, silakan Bu Sulasmi. Mau tanya, untuk TP-nya itu kita rubah sendiri bisa enggak, atau misalnya dari situ sudah ada? Oke, TP-nya ini saya setting Ibu Bapak rubah sendiri. Karena kan prinsip dari kurikulum Merdeka itu kan masing-masing sekolah itu kan punya TP masing-masing kan. Apa istilahnya menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan siswanya seperti itu Ibu. Jadi bagian TP tadi itu memang benar-benar terbuka setting. Jadi Ibu Bapak bisa mengetik sesuai dengan TP yang benar-benar diajarkan. Jangan sampai TP yang ada di sana nggak diajarkan, itu kan susah juga gitu. Pak, mau tanya lagi, ini aplikasinya nanti di-share enggak Pak? Oke, nanti saya sudah siapkan link untuk pendataan. Iya. Langsung kita tunjukkan aja sekarang ya untuk ini, untuk Bapak yang ingin menggunakan aplikasi ini. Jadi tidak ada paksaan ya, jadi yang berkenan saja gitu ya, yang berkenan saja. Iya, Pak, maaf tadi saya agak terlambat. Di situ nanti ada nilai formatif dan sumatif tidak? Oke, jadi di sini saya setting itu daftar nilainya adalah sumatif, Bu. Karena kalau formatif itu kan sebenarnya digunakan untuk memperbaiki pekerjaan siswa saat itu sebenarnya kan formatif itu. Nah, yang naik ke nilai itu kan sebenarnya sumatif, yang untuk materi itu sebenarnya. Iya. Soalnya saya dapat itu Pak dari kepala sekolah itu ada nilai formatif sama sumatif. Nah, saya bingung kalau formatif itu kan berarti semacam kayak penilaian teman sejawat gitu ya Pak ya. Termasuk itu ya formatif ya. Jadi saya tuh bingung. Ya, jadi gini, kaitan dengan formatif dan sumatif. Jadi itu guru diberikan kebebasan sebenarnya di situ. Apakah mau menaikkan nilai formatif dan sumatifnya ke rapor juga silahkan. Ya. Nah, tetapi di sini kolom yang saya sediakan adalah kolom sumatif. Nah, jika Ibu punya nilai formatif, punya juga nilai sumatif, silahkan dirata-ratakan. Itu yang dimasukkan ke aplikasi ini. Oh iya. Berarti tidak harus dua-duanya ya Pak? Tidak harus dua-duanya. Jadi kalau misalkan di sekolah memandang bahwa ini siswa harus ada juga nilai formatifnya dalam bentuk angka, misalkan. Ya silahkan nanti Ibu bisa merata-ratakan jumlah formatif dan sumatif. Karena di kurikulum Merdeka ini dia menggunakan rata-rata, tidak ada pembobotan. Ya. Nah, kalau kita buka di Juknis di Juknis penilaian kurikulum Merdeka itu di ulangan formatif itu malah di daftar nilainya itu kalau bisa ada deskripsi juga di contoh yang diberikan. Tapi kan susah juga nih kalau Bapak guru mau memasukkan nilai di buku nilai dalam bentuk deskripsi kan susah, ribet, nggak cukup waktu kan gitu. Nah, sehingga formatif itu fokus utamanya adalah memperbaiki atau memastikan siswa itu mencapai tujuan. Contoh misalkan ini, di kelas rendah, siswa diminta untuk menulis atau mengurutkan bilangan. Nah, penilaian formatif itu adalah untuk memperbaiki pekerjaan siswa. Nah, ini ada siswa kita periksa, kemudian ada keliru cara mengurutkan. Kita kasih umpan balik, itulah penilaian formatif sebenarnya. Sehingga formatif itu lebih ditekankan nanti ada umpan balik kepada siswa, sehingga siswa bisa memperbaiki pekerjaannya itu. Nah, sedangkan kalau sumatif itu nanti dia ini dilakukan untuk mengevaluasi satu lingkup materi biasanya. Mudah-mudahan mencerahkan, Bu. Cukup, Bu ya? Ya, kesempatan yang lain. Oke, baik. Satu, Pak. Sebentar. Pak. Ya, sesuai angkat tangan. Pak Lalu Wahyudi. Pak Lalu Wahyudi, silakan Pak Lalu. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Pertama yang ingin saya tanyakan, Pak. Tadi kan kita daftar dulu nih, baru dapat aplikasi ini.
Ya, betul. Misalnya ini daftarnya per sekolah atau per guru. Misalnya ini saya ini kan ngajar SD misalnya kelas 1 kan Iya. kelas 1 dan kelas 4. Misalnya hanya saya yang mendaftar kelas 1, apa boleh saya share ke guru yang kelas 4 yang tidak mendaftar seperti itu. Oh iya. Nanti ini per guru, Pak. Per guru. Jadi supaya saya punya data by name by address siapa yang menggunakan aplikasi saya gitu, Pak. Berarti saya minta nanti guru Betul, teman rekan isi guru datanya. yang kelas 4 misalnya untuk mendaftar juga, Pak ya. Betul, isi datanya, betul. Nah, yang kedua Pak, ini mengenai input nilai itu berarti ini manual Pak ya, input nilainya, tidak seperti tadi yang Bapak contohkan, misalnya data siswa itu ngambil dari data Dapodik seperti itu. Berarti misalnya mengisi TP, saya minta misalnya guru, kalau saya bukan guru kelas ini Pak, misalnya saya guru mapel kan misalnya saya gunakan di SMP misalnya, berarti saya minta di guru bahasa Inggris apa TP-nya, dan saya input manual Pak ya, nggak ada misalnya aplikasi penilaian yang lain biasanya seperti itu kan, kalau tinggal kita copy baru kita paste begitu kan, seperti itu. Baik, jadi gini Pak, kenapa saya tidak menyediakan contoh TP-nya, karena TP itu dibuat oleh guru ya, dan menyesuaikan dengan karakteristik sekolah dan siswanya. Nah, ketika misalkan contohlah di SD juga kan ada guru agama kan Pak ya. Nah, itu silakan nanti di guru agama minta TP yang sudah diketik dalam format Excel. Nah, nanti kan Bapak tinggal copy, paste saja ke aplikasi ini. Kan begitu. Jadi tidak perlu harus ketik manual. Gitu. Termasuk nilai-nilainya. Jadi nanti nilai yang dari guru mapel itu minta guru mapelnya untuk ngetik di Excel. Gitu. Nanti Bapak tinggal minta kemudian copy paste. Tetapi yang harus diingat adalah bahwa untuk copy pastenya jangan langsung Ctrl V, harus gunakan apa namanya? Paste spesial itu, Pak. Nanti di rekaman video ini ada kok penjelasannya tentang paste spesial. Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Kapten. Izin, Pak. Izin, Pak. Sebentar. Bu Bayi, Bu Bayi. Silakan Bu Bayi. Bu Bayi. Izin, Kapten. Pertanyaan Sebentar. Izin, Kapten. Samsu Kriyadi. Pak Markus. Ya, selamat siang. Siang, Pak Markus. Silakan, Pak. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Yang pertama itu, Pak, bahasa Inggris itu masuk kolom atas atau kolom bawah? Maksudnya dalam pelajaran inti atau masuk muatan lokal? Yang kedua, ada aplikasi yang beredar yang dibagikan kami di gugus kami atau kami dapatkan itu berbeda sekali cara pengisiannya. Karena di yang aplikasi yang satu ini ada penilaian formatif, ada penilaian sumatif. Rekap nilai, dan kayaknya lebih gampang yang ini gitu loh Pak. Nah, terus yang kalau yang ini apakah prabayar atau gratis? Terima kasih. Ini bapaknya langsung nembak ini. Ini baik aja Ustaz Pak ya. Kayaknya harus transfer ini. Gimana? Transfer. Oke, baik. Tadi di awal sudah saya jelaskan bahwa ini digunakan, saya berikan gratis kepada Ibu dan Bapak ya. Sudah saya sampaikan di awal. Jadi saya tidak jualan di sini Pak ya. Jadi ya jariah gitu Pak ya. Baik, tapi saya akan jelaskan sedikit nanti untuk pengisian datanya. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Kaitan dengan bahasa Inggris. Jadi memang bahasa Inggris itu di SD itu pilihan, boleh dia. Ya boleh. Dan kalau di kurikulum Merdeka dia tidak masuk ke muatan lokal. Ya kalau di kurikulum Merdeka dia memang ada TP-nya di situ, ya. TP yang dari nasional. Tapi sekali lagi bahasa Inggris itu boleh, nggak wajib. Ya boleh. Kemudian kaitan dengan ada aplikasi, memang betul ada aplikasi yang beredar dan itu ada formatif dan ada sumatif dan pokoknya agak panjang sudah gitu ya. Termasuk rapornya juga ada berlembar-lembar gitu. Jadi gini, jika Bapak tadi sudah saya jelaskan sebenarnya ada yang bertanya juga.
Tapi kalau misalkan Bapak memahami bahwa harus ada nilai formatif, silahkan, nggak masalah. Nanti ketika Bapak input nilai di sini, di bagian input nilai, ini Bapak tinggal rata-ratakan nilai formatif dan sumatif itu yang dimasukkan di sini. Jadi ini saya coba rancang supaya memudahkan Ibu dan Bapak, ya. Termasuk untuk nilai akhir dan peringkat setiap mapel saya sediakan, dan itu saya taruh di sebelah kiri. Mengapa di sebelah kiri? Supaya nggak capek nyari ke sebelah kanan. Sehingga ini memudahkan kita kalau ada salah input nilai langsung ketahuan, ya. Langsung ketahuan siapa yang nilainya rendah dan tinggi, kelihatan langsung di sini. Gitu. Berarti Pak. Seperti itu. Oke. Kemudian pertanyaan terakhir tadi kaitan dengan ini. Apa tadi itu? Berbayar atau tidak, gitu ya. Ini saya akan jelaskan sedikit. Oke, sebentar. Saya akan jelaskan. Jadi saya sudah siapkan apa namanya? Format yang bisa Ibu Bapak isi. Sebentar ya. Saya share screen ulang. Nanti saya share linknya juga di grup. Oke, linknya itu ini sudah saya siapkan apa namanya linknya ini untuk mengisi. Oke, nah ini baik. Jadi sekali lagi saya tidak menjual aplikasi Ibu dan Bapak sekalian, ini gratis saya berikan kepada Ibu dan Bapak. Akan tetapi saat ini saya sedang bersama teman-teman di kampung itu sedang membangun sebuah sekolah, ya. Nah, kami tentu juga mengharap bantuan Ibu dan Bapak untuk bisa berdonasi seikhlasnya. Jadi sekali lagi saya garis bawahi, berdonasi seikhlasnya tanpa jumlah minimal. Terserah Ibu Bapak, ya. Mau apa istilahnya jumlah yang didonasikan lebih kecil dari biaya transfer juga silahkan, boleh, gitu ya. Jadi ini saya bersama teman-teman di kampung sedang berjuang juga membangun sebuah sekolah. Jadi silahkan nanti Ibu dan Bapak bisa apa namanya berdonasi, gitu ya. Tapi gini, saya nggak mau berdonasi, belum ada rezeki misalkan, dan memerlukan sekali aplikasi ini, silakan japri saya akan kirimkan, gitu ya. Jadi sekali lagi saya tidak berjualan aplikasi, tapi saya ingin membagikan aplikasi ini kepada Ibu dan Bapak agar bisa dimanfaatkan, dan tentu saya juga mencari amal jariah. Dan tentunya Ibu dan Bapak juga saya mengajak Ibu Bapak untuk beramal jariah juga dengan berdonasi seikhlasnya kepada yayasan yang sedang kami kelola, ya, untuk pembangunan sekolah di sini, itu bisa ditransfer ke sini nanti. Kalaupun Ibu dan Bapak belum ada rezeki, misalkan benar-benar nggak ada rezeki gitu ya, terus ingin sekali menggunakan aplikasi ini, silahkan japri saya akan kirimkan gratis. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Jadi saya beramal jariah, Ibu Bapak juga bisa beramal jariah. Seperti itu. Oke? Seperti Bapak sekalian? Semoga berkenan. Siap, Kapten. Pak Herman, ingin bertanya, Pak. Siap, Pak. Oke, angkat tangan dulu ya. Izin bertanya, Pak. Saya Azmanuddin. Izin. Baik, itu ya, Pak. Ini jadi kita kan punya grup WA juga, Pak. Silakan nanti kalau ada yang belum jelas bisa bertanya di sana. Nanti saya akan jawab di situ juga, ya. Baik, Pak Hardia, silakan. Pak Hardia? Enggak ada. Pak Bu Desi. Bu Desi, silakan Bu Desi. Oke. Izin, Kapten. Silakan. Bu Desi dulu, Bu Desi. Enggak ada Bu Desi? Izin, Hatipa, Pak. Sebentar. Ada Pak. Silakan Bu Desi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sebenarnya saya juga bukan dari guru kelas 1 Pak, kelas 4. Saya dari SD 16, tadi sudah ada Pak Markus ya di situ kelas 4. Dari aplikasi yang saya lihat overall hampir sama dengan aplikasi yang saya beli di aplikasi kurikulum 2013. Hanya saja kayak tadi di saat cetak rapot saya melihat di situ langsung ada ledgernya ya Pak. Jadi daftar nilai dari semua anak-anak itu terlihat di situ semua. Coba boleh sekali Pak dilihatin di cetak rapotnya. Di bagian cetak rapot Pak. Sebentar.
Sebentar saya hentikan berbagi dulu. Oke, baik. Soalnya tadi saya lihat juga kayak lebih bisa diedit ya Pak, maksudnya artian seperti aplikasi yang pernah kami terima itu aplikasi dikunci, jadi nggak bisa kita iniin. Biasanya ada beberapa space yang kosong itu nggak bisa kita iniin. Ada beberapa rekan guru kita juga yang memang berjualan aplikasi ya, dan itu juga hak mereka kan, hak mereka. Jadi ada yang setiap semester nanti kalau mau berubah bayar lagi itu ada, tapi itu kan hak mereka juga, nggak bisa kita larang kan. Seperti itu. Tapi kalau saya prinsipnya adalah kita sama-sama beramal begitu ya. Saya beramal untuk ibu dan bapak, nanti ibu bapak juga beramal jariah juga sama-sama, seperti itu sih kalau prinsip saya. Nah, oke, baik Pak. Iya, ini dia. Mengenai ini Pak, mengenai untuk mendapatkan aplikasi, karena ini sudah ada pertanyaan dari tadi. Ya. Saya kan bukan guru kelas 1 dan 4. Ya. Tetapi saya juga ingin memiliki aplikasi ini, boleh nggak gitu? Boleh, sangat boleh. Saya juga punya yang aplikasi yang Arkur 13. Yang Arkur 13 itu aplikasi rapor kurikulum 2013. Nanti kalau Ibu jadi dengan sekali donasi saya kirimkan 2 aplikasi juga bisa. Oke, baik, karena kami sudah menggunakan aplikasi ini kayaknya ya Pak Markus ya, kita sudah e-rapot Pak, udah rapot. Coba kami lihat Pak di sini, berarti dalam satu rapot ini sudah langsung per tahun ya, dari semester 1 dan sampai semester 2. Per semester Pak, per semester Bu, mohon maaf, per semester. Per semester. Ya. Tapi yang keterangan ganjil genap ini hanya untuk format saja. Oh gitu. Ya, untuk format, karena kalau jadi besok ketika semester genap, ketika Ibu buka semester ganjil, itu adalah nilai semester genap sebenarnya. Tetapi untuk ngeprintnya adalah lewat sini. Gitu. Begitu, baik. Jadi ini hanya untuk format ini loh, format yang ini. Ini kan harus ada yang ini kan? Ya. Ya, seperti itu. Tapi maksud saya di dalam satu aplikasi ini sudah bisa langsung kita mengisi semester 1 dan semester 2. Ataukah berbeda lagi? Per semester. Oh, baik. Berarti nanti kita akan dapat setahun ya Pak? Maksudnya 2 semester ya? 1 itu aplikasinya. Ya, aplikasinya. Iya, makanya kan saya ngerti, tapi aplikasi ini bisa kita gunakan untuk semester 1 dan semester 2 langsung. Berarti maksudnya? Iya Bu, iya. Kali saya kirimkan aplikasi, ini bisa Ibu Bapak gunakan selamanya. Oke. Ibu mau ngajar di SMP juga bisa digunakan. Ibu mau ngajar di SMA bisa juga digunakan. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Itu makanya saya konfirmasi lagi, karena beberapa ini sama banget dengan aplikasi rapot yang saya miliki, tapi banyak kelebihan-kelebihan yang saya dapatkan di Capson hari ini gitu loh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, Bu Latifah. Baik. Sebentar. Ini angkat tangan ini Pak Hanan. Ya, Pak. Silakan Hanan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan aplikasi ini, kalau masalah pengisian mungkin hampir sama dengan aplikasi raport yang berbentuk Excel seperti ini. Betul. Yang saya tanyakan, karena kita di SD itu kan ada istilahnya, selain mapel intra ini Pak, ada istilahnya P5 itu Pak, Project Pemantapan Profil Pelajar Pancasila. Nah, apakah di raport ini sudah menampung untuk penilaian untuk P5-nya begitu Pak? Oke, nanti yang untuk penilaian P5 akan saya rilis di versi 2023. Dan Ibu Bapak yang sudah menjadi pengguna nanti akan saya kirimkan rutin update-nya, pasti saya kirimkan langsung via WA-nya. Nah, kenapa belum saya rilis? Karena memang kan rapor P5 itu nanti akan dibagikan di semester 2 saat naik kelas. Rapor P5 dibagikan, bukan di semester 1 ini. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Oke. Sama-sama, Pak. Izin, Kapten. Sebentar. Sebentar. Pulang. Sebentar. Bu Latifah. Sebentar, saya lihat urutannya dulu nih. Oke. Kapten. Ya Bu Latifah. Oh ya Bu Latifah nih, silakan Bu Latifah. Dari tadi angkat tangan ini, silakan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ke KKTP Pak. Oh nggih.
tadi dikatakan bahwa KKM itu sama dengan KKTP. Nah, sementara kita penilaian untuk kurikulum Merdeka itu KKTP itu kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Sementara KKM itu per mata pelajaran. Nah, apakah untuk tadi saya lihat di awalnya itu bahwa untuk penentuan kriteria tujuan pembelajaran itu hanya kita mencantumkan satu angka, umpamanya seperti 70. Ya. Nah, sementara tujuan pembelajarannya itu bisa sampai 20 untuk satu mata pelajaran, bahkan bisa lebih. Apakah untuk KKTP itu hanya sama untuk setiap Halo? Suaranya hilang, Bu. speakernya, Bu. Ya, ya. Ya, saya ulang lagi sekali, Pak. Depan aja, Bu, biar cepat, nggih. Silakan langsung ke pertanyaannya. Ya, untuk KKTP, kan tadi katanya sama dengan KKM. Sementara KKM itu kan per mata pelajaran, KKTP itu per tujuan pembelajaran. Apakah sama angkanya untuk satu tujuan pembelajaran di mata pelajaran itu? Apakah sama KKTP-nya? Ya, baik. Jadi di aplikasi ini saya setting sebenarnya itu KKTP-nya untuk semua. Tapi sebenarnya bisa juga sih kalau mau dibuat per mapel, bahkan kalau mau buat per siswa, kemudian per TP beda-beda, KKM itu beda. Cuma kan jadi akan lebih ribet lagi, Bu, Ibu mengisi. Jadi yang di versi yang sekarang ini saya buat yang simpel dulu. Yang penting dulu kan kita masih sama-sama belajar nih kan kaitan dengan kurikulum Merdeka ya. Itu sebenarnya kalau membuat KKTP yang lebih detail lagi bisa. Jadi nanti setiap anak kemudian tujuan pembelajaran juga bisa dibuat beda-beda per anak. Tergantung kan untuk mengakomodir pembelajaran berdiferensiasi itu bisa sebenarnya. Tetapi sekali lagi untuk versi yang pertama ini masih saya buat yang paling sederhana, Bu. Supaya apa? Supaya guru-guru kita dulu paham dengan alurnya. Nah, nanti di update berikutnya akan saya terus update seperti itu, Bu. Oh iya. Yeah. Berarti hampir sama KKM dengan KKTP kalau begitu. Kalau hanya satu saja kolomnya tempat mengisi kriteria KKTP. Betul. Jadi begini, KKTP menjadi pengganti KKM itu artinya begini. Kalau dulu ketika kita menentukan KKM itu kan sangat harus menggunakan yang 3 kriteria itu, yang intake, kompleksitas, dan daya dukung. Tapi yang di KKTP ini itu sekolah diberikan kebebasan untuk menentukan kriterianya apa, itu terserah sekolah. Di situ letak bedanya, Bu. Gitu, ya. Baik. Cukup, ini masalah itu, Pak. Cuman ya karena di rapot ini. Halo, suaranya hilang. Karena di aplikasi ini KKTP-nya hanya satu, berarti itu pulangnya sama dengan KKM jadinya. Ya, dari sisi teknis mirip dengan KKM, Bu. Tapi dari perolehan KKM-nya itu untuk menentukan KKM-nya itu yang beda. Ya. KKTP. Kalau KKM dulu kan harus menggunakan yang 3 itu, intake, daya dukung, kompleksitas. Kalau yang KKTP ini penentuannya itu diberikan kebebasan kepada sekolah, kriterianya apa. Seperti itu. Ya, jadi kami berharap walaupun ini belum kita gunakan juga, kami berharap untuk yang kedepannya mudah-mudahan bisa paling tidak ya setiap tujuan pembelajaran mungkin kita beda-beda KKTP-nya. Sangat bisa. Hanya saja untuk saat ini saya masih buat sederhana seperti ini, supaya paham dulu. Ya. Gitu. Baik. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Bu Hatifah. Baik, Maaf, Pak, menyela, Pak, karena nyambung boleh. Mumpung topiknya sama. Oh gitu.
Pak Hasto ya? Ya. Silakan Pak Hasto. Ya. Pak. Silakan. Halo, mic-nya Pak mati, Pak. Maaf, terima kasih. Silakan. Nyambung dengan pertanyaan Bu Atifah ya Pak ya. Untuk pencapaian KKTP itu nanti apakah berpengaruh pada kriteria kenaikan kelas gitu. Jadi misalkan ternyata ada berapa KKTP yang tidak tercapai, itu nanti berpengaruhkah ke kenaikan kelas gitu. Terima kasih. Baik. Pak. Sama-sama Pak. Jadi kalau untuk kriteria kenaikan kelas itu saya kira bukan ranah saya untuk menjawab ya, tapi itu nanti menjadi hasil rapat Dewan Guru yang tertuang di dalam kurikulum, Pak. Nah, jadi saya tidak bisa masuk ke ranah itu untuk menjawab. Jadi itu semua ada kembali ke sekolah, seperti apa kriteria kenaikan kelasnya. Itu sekolah yang menentukan. Demikian Pak Hasto ya. Oh iya, terima kasih Pak. Berarti intinya kriteria kenaikan nanti sekolah ya Pak ya, intern sekolah gitu ya. Betul. Itu tertuang di dalam kurikulum, di dokumen kurikulum operasional sekolah, di sana tertuang syarat naik kelas apa gitu ketentuannya. Oke, terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak. Pak Sam Sukriyadi, silakan Pak. Ya, terima kasih Kapten atas waktunya. Silakan. Jadi apa yang sudah disampaikan rekan-rekan guru mungkin sudah mewakili menjawab. Namun ada yang masih butuh yang pertanyaan ini satu saja Kapten. Di format Arkum ini, format khususnya di format TP, apakah di format TP itu kolom yang tersedia itu terbatas atau memang karena kan di program kita TP itu jumlahnya per mapel itu beda-beda. Berapa maksimal jumlahnya Bapak? Kalau tidak salah kemarin yang lihat di MTK itu kurang lebih 15. Itu sampai 20 Pak, bisa sampai 20. Bisa maksimal berapa di sana kolom? 20 Pak, sampai 20. Banyak sekali. Sampai 20. Iya, sampai 20. Nah, kira-kira kalau apa namanya kolom TP itu nanti misalnya itu kalau mic-nya Pak, mic-nya Bapak mati. Yuk, mati. Iya, ini mati. Jadi gini Pak. Jadi kalau seandainya satu mapel satu semester diajari 20 TP, kemudian nanti mapel yang lain 20 TP, banyak sekali Pak. Mungkin yang 20 itu aja sudah sangat banyak kalau satu mapel dalam satu semester itu sangat banyak itu kalau 20 TP itu saya kira ya. Karena kemarin pengalaman beberapa aplikasi yang coba yang isi di situ terbatas, makanya jadi tanda tanya gimana ini sampai 20 Pak, sampai 20 bisa. Berarti nanti TP itu juga akan berpengaruh di deskripsi di raport itu ya? Betul. Tapi nanti kalau seandainya Bapak misalkan TP-nya sampai 50 misalkan nanti di semester ini ya, misal ini. Kemudian Bapak membutuhkan itu, nanti kita buatkan yang sampai 50 Pak. Tapi saya kira 20 itu sangat banyak sebenarnya Pak. Siap. Ya, dengan catatan kita membuat membuat TP sendiri loh Pak. Mungkin kalau kita lihat di buku mungkin akan banyak, tapi kalau kita buat TP sendiri saya kira 20 itu sangat banyak Pak. Ya, seperti itu. Oke. Terima kasih Kapten atas jawabannya. Baik, Bu Nur Hayati silakan. Bu Nur Hayati. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, nyambung tadi dari pertanyaan dari Bapak ya tentang tujuan pembelajaran. Tadi memang kalau kayak saya sebenarnya belum masuk bukan guru kelas 1-4 ya, tetapi kalau kita tahu supaya bisa di-share kepada teman-teman. Saya guru kelas 6. Ini tujuan pembelajaran itu memang banyak sekali tadi sudah singgung. Misalnya kayak agama, mata pelajaran lain banyak sekali TP-TP-nya. Banyak sekali setiap mata pelajaran. Ya kan dulu kan kita pakai per KD. Ya sekarang ya karena berubah kurikulum lagi maka kita masuk TP tujuan pembelajaran. Jadi bagaimana untuk meminimalisir ini dari sekian banyak tujuan pembelajaran sehingga bisa masuk di rapor semua terrangkum. Ya, baik Bu. Iya. Sudah saya tangkap pertanyaannya Bu. Iya, syukran. Iya. Jadi gini, jadi sebenarnya TP itu adalah
ranahnya guru. Jadi kita tidak harus mengikuti TP yang ada di buku, yang ada di internet. Jadi TP itu adalah hak mutlak, ya, kewenangannya guru membuat. Ya, yang dimana TP itu kita turunkan dari capaian pembelajaran. Jadi TP ini hak mutlaknya guru. Karena guru yang lebih tahu siswanya, guru yang lebih tahu keadaan kelas, guru yang lebih tahu lingkungan. Sehingga antara satu sekolah dengan sekolah yang lain bisa jadi TP-nya berbeda untuk satu mapel yang sama. Bisa jadi beda. Karena tergantung analisis gurunya seperti apa di kelas gitu. Oh iya. Iya. Oh jadi Baik. dalam satu kecamatan, dalam dua sekolah, 3 sekolah ya bisa ya beda-beda ya. Bisa TP-nya beda-beda, Pak. Bu. Iya, Iya, betul. ya, bisa membedakan. Beda-beda. Oke ya, syukran. Oke. Baik, Bu Emi Yuliana, silakan, Bu. Halo? Iya, terima kasih banyak Bapak. Bisa terdengar suara saya, Pak? Jelas, Ibu, silakan. Anggi, terima kasih banyak Bapak kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan Bapak terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan tadi, sebenarnya hampir sama, Pak, mengenai CPTP. Nah, cuma kebetulan di dalam gugus kami di sini menyepakati bahwa CPTP yang akan kami turunkan di sana di dalam Arkum itu sepakat sama, cuma yang menjadi keraguan kami di sini dalam pengukuran standar nilainya, Pak. Nah, standar nilai di sini kami bingung untuk menentukan standar nilainya mana yang sebenarnya ya sama seperti di Kurtilas kemarin dan juga KTSP, Pak, di rapotnya di sana, di aplikasi rapotnya, cuma yang di sekarang di Arkum ini kami masih belum bisa menentukan berapa standar nilai untuk per mata pelajaran ataupun disamakan dari semua mata pelajarannya di dalam pengisian rapot, begitu juga dengan rapot P5-nya. Hanya itu Bapak, terima kasih. Baik. Baik Ibu Emi. Jadi sekolahnya Bu Emi sudah sepakat menggunakan TP yang sama per satu gugus gitu Bu ya? Iya, betul Bapak. Itu dipersilahkan saja sebenarnya, tetapi yang jelas ketika kita sepakat menggunakan sebuah TP, yang harus kita ingat adalah bahwa apakah benar TP ini sesuai dengan di kelas saya, itu yang harus jadi catatan. Ketika itu memang bisa digunakan, ya silakan, nggak masalah. Ya, jangan sampai kesepakatan yang kita buat malah menyebabkan siswa yang menjadi korbannya lah begitu Bu ya. Jadi sekali lagi, kalaupun sepakat, silakan cek lagi apakah benar sesuai dengan keadaan di sekolah saya. Saya saja dengan yang di satu gugus ini Bu, itu kan kayak di sekolah saya itu rata-rata anak pantai yang jarang mendapat perhatian orang tua. Tapi di sekolah sebelah, jaraknya yang hanya sekitar 200 meter, itu di sana rata-rata menengah ke atas siswanya. Nah itu kalau saya mau sepakat TP-nya, tentunya kan akan berdampak kepada siswa saya di sekolah gitu. Nah itu yang perlu diperhatikan. Betul Bapak, terima kasih Pak. Sebetulnya di situ juga kami sudah menelaah Pak, aset-aset apa sebenarnya yang akan bisa kami tampilkan untuk menaikkan CPTP-nya, sehingga kami di gugus kami yang memang jaraknya memang tidak berjauhan dan hampir bersamaan, dan kami menelaah dulu aset-aset apa tersebut yang kira-kira sama dan yang nantinya tidak akan merugikan siswa kami di sekolah. Nah, cuma yang masih menjadi pertanyaan kami Bapak mengenai standar nilai itu yang menjadi pertanyaan saya Pak, apakah standar nilai itu yang sebenarnya yang bakunya yang akan bisa kita gunakan itu seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Baik. Jadi gini, untuk standar nilai itu sebenarnya diserahkan ke sekolah masing-masing, ya. Kalau mencari posisi yang ideal itu sebenarnya nanti masing-masing anak itu punya tujuan sendiri yang menyesuaikan dengan karakter si anak. Jadi kan di tahap awal pembelajaran kan ada asesmen diagnostik kan Bu ya? Iya betul Pak. Nah dari hasil asesmen diagnostik itulah kita bisa menentukan tujuan. Berapa anak yang tujuannya ini untuk materi yang sama, itu bisa jadi nanti ada kelompok-kelompok anak dengan tujuan yang menyesuaikan, dan tentunya KKN-nya juga bisa akan menyesuaikan. Ya. Artinya, mohon maaf Bapak saya potong, artinya nilai tersebut akan berbeda tampilan di standar nilainya yang di Arkumnya Pak. Kalau jika kita memilah berdasarkan
kemampuan dari anak itu sendiri, ada pengelompokan, dan di rapot itu tentunya akan berbeda lagi pengisian, tidak sama rata begitu Pak. Malah nanti Bu, gini, malah nanti di bagian deskripsi itu bisa jadi nanti bunyi deskripsinya akan berbeda. Mungkin anggap kelas 1 ya. Si A mungkin di sana sudah mampu menunjukkan kemampuan menulis bilangan sampai 50. Tapi ada anak kita yang berkebutuhan khusus di kelas misalkan, itu bisa jadi nanti di bagian menulisnya itu hanya sampai berbunyi menulis bilangan caca sampai bilangan 5 bunyinya. Tetapi itu belum diakomodir di Arkum yang sekarang ini. Karena kalau kita mau sampai seperti itu nanti akan rigid sekali, akan detail sekali tujuan pembelajarannya. Tiap anak akan beda tujuannya, tiap anak akan beda kriteria ketuntasan minimalnya per TP, malah bisa jadi seperti itu. Itu yang kondisi yang ideal loh, Bu. Nah, nanti ke depan aplikasi ini akan arahnya ke sana ke depan. Nah, hanya saja untuk saat ini kan kita masih dalam tahap belajar, jadi ini masih KKTP-nya masih umum dulu. Nah, jadi yang ideal itu nanti sebenarnya kan masing-masing anak sesuai dengan hasil asesmen diagnostik. Oh, si anak ini nggak mungkin dia mencapai sampai bisa menulis sampai 50. Ini karena dia ada kebutuhan khusus sampai 5 saja sudah oke. Kan ada yang kayak gitu, Bu. Berarti standar nilainya untuk sementara ini kita masih samakan seperti standar nilai rapot yang ada di Kurtilas itu, Pak ya? Betul. Seperti itu untuk sementara. Jadi memang kalau yang kondisi ideal seperti yang saya jelaskan tadi itu, Bu. Jadi masing-masing anak itu sudah ada asesmennya, kemudian treatmentnya tentu beda-beda. Nggak mungkin anak yang belum hafal perkalian, tapi disuruh ngitung misalkan luas bangun yang menggunakan angka-angka besar. Itu kan tentu akan beda, TP-nya kan akan beda ininya, KKTP-nya kan gitu. Nah, tapi itu kan artinya Pak, nilainya itu berarti kita masih bingung juga Pak. Jadi nilai yang A nilai berapa, nilai B berapa, nilai C berapa, nilai D berapa. Nah, terus beserta dengan deskripsinya itu kita masih memang tidak menuliskan deskripsinya gitu, tapi standar nilainya itu yang masih kami pertanyakan. Jadi untuk standar atau KKTP sekali lagi itu diberikan kebebasan kepada sekolah mau menjadikan apapun kriterianya silakan itu. Tidak ada ketentuan. Nah, kalau untuk nilai siswa dari setiap mapel itu kan nanti Ibu melakukan ulangan sumatif, tes sumatifnya kan ada dari situ nanti. Berarti bobot nilai antar per sekolah ataupun bisa jadi Pak di sekolah kami mungkin nanti menskorkan nilainya di bawah ya Pak ya, di bawah KKM, lalu karena kami menentukan kan sekarang standar nilainya seperti itu. Nah, tetapi di sekolah lain nanti pada saat berkumpul otomatis sekolah kami akan menjadi sekolah yang lebih bawah dong Pak, karena menggunakan standar nilai yang paling bawah. Ya, jadi memang inilah hadirnya kurikulum Merdeka ini untuk tidak lagi memberikan sekat-sekat seperti tadi. Jadi tidak ada ketika sekolah memilih A kemudian menjadi lebih buruk dari sekolah yang lain, tidak ada seperti itu. Karena sekali lagi kita fokus kepada siswa fokus kita. Jadi sudah tidak ada lagi istilah istilahnya pengklasifikasian sekolah berdasarkan KKN sudah nggak ada sekarang sebenarnya. Jadi fokus kita itu adalah kepada siswa sekarang. Ya, bahkan terima kasih banyak Pak penjelasannya. Ya, bahkan di kurikulum saat ini kan kita diberikan kebebasan mau menggunakan K13 silakan, mau darurat silahkan, mau mandiri belajar, mau berubah, mau berbagi silahkan. Dan itu tidak menjadikan sekolah itu menjadi lebih baik atau menjadi lebih wah dari sekolah yang lain. Anggaplah saja misalkan yang sudah lulus sekolah penggerak, kemudian sekolahnya menjadi lebih daripada sekolah yang lain, tidak. Jadi kita diberikan keleluasaan karena yang diharapkan itu adalah kita fokus kepada perkembangan siswa gitu. Mudah-mudahan sedikit mencerahkan Ibu ya. Mohon maaf. Ya, terima kasih banyak Bapak penjelasan. Iya. Baik, masih ada ternyata nih Bu Sri Mulyana, silahkan Bu. Baik, kayaknya tidak standby. Bu Hajah Sahuri ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak jadi. Iya Pak. Silahkan Pak Ibnu ya, silahkan Pak Ibnu. Oke, makasih dari SMBN 1 Bang. Silakan Pak. Oke, jadi aplikasi saya lihat tadi secara sekilas itu meskipun rumit tapi kalau dipelajari kelihatan sangat menarik sekali Bapak. Misalkan ini ya di sekolah kami yang
sekarang kelas 7 kita pakai itu kan kurikulum merdeka. Iya. Itu hal ini, rapot ini apakah memang sudah harus diwajibkan atau kita dikasih kesempatan pakai rapot yang mungkin ada yang lain. Terus yang pertama. Kemudian yang kedua, kita yang ikut di acara ini kalau tidak salah ada beberapa guru juga dari Sender 1 Taliwang. Untuk mendapatkan aplikasi kan udah tadi saya lihat donatur istilahnya itu. Ya. Itu kolektif sekolah apa masing-masing yang ikut webinar ini? Itu saja Bapak. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Jadi gini, yang pertama kalau sekolah Bapak sudah memilih mandiri berubah atau mandiri berbagi, maka itu rapornya harus menggunakan yang rapor kurikulum merdeka. Nah, yang saya sampaikan ini adalah salah satu aplikasi. Nah, jika misalkan ada aplikasi yang Bapak rasa cocok untuk Bapak, silahkan gunakan itu, nggak masalah. Ya, itu. Kemudian yang kedua, kaitan dengan donasi tadi, jadi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa saya tidak jualan aplikasi di sini. Jadi dengan Bapak sekali berdonasi, itu ketika ada update akan tetap saya kirimkan. Dan jika ada masalah, juga bisa konsultasi di grup. Jadi saya juga cari amal jariah, dan Bapak, Ibu semua juga saya ajak untuk beramal jariah gitu. Tapi kalaupun benar-benar ada rezeki gitu ya, itu silahkan Bapak bisa japri ke saya. Mohon maaf Pak Rofi, saya belum ada rezeki, misalkan begitu ya. Silahkan saya akan kirimkan Pak. Iya. Seperti itu. Jadi kalau sekolah itu kita kan yang ikut ini ada beberapa orang, itu masing-masing terserah ya. Jadi kalau bukan atas nama sekolah. Ya, jadi nanti masing-masing guru akan punya kode unik, Pak. Jadi supaya saya juga ada datanya siapa saja yang menggunakan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak Ibnu.